Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan. Shalom. Kembali hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita mencari hadirat-Nya, menemukan kasih karunia-Nya dan kasih setia Tuhan yang akan memenuhi kita dengan rahmat dan berkat-berkat Tuhan. Mari hampiri kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati kita untuk mencari wajah-Nya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datang hanya dari Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memberikan kesetiaan-Nya. Turunlah atas ibadah kita pagi hari ini, kasih setia, anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dari awal hingga pada akhir. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini tentunya, walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua dalam penyertaan Tuhan, kita semua dalam kasih karunia Tuhan. Pada hari ini pas Hari Raya Idul Fitri, mungkin Bapak Ibu Saudara punya rencana untuk mudik ke kampung, tapi terhalang oleh kondisi saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu Ku Percaya Janjimu, sungguh besar setiamu, kau nyata bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya percaya.
Janji Tuhan iya dan amin. Kita akan imani di dalam lagu ini. Tuhan akan menyatakan janjinya pada kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, menyapa segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Haleluya. Ku berserah Kau Tuhan. Ku percaya Engkau Yesus. Engkaulah kekuatanku. Ku percaya. Haleluya. dengan iman kami Tuhan, kami nyatakan bahwa sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam masa-masa seperti saat ini Tuhan, dunia sedang dilanda wabah COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya dan kami mau imani bahwa setiap langkah hidup kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami Engkau sendiri Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Kami perlukan Tuhan
belas kasihan Tuhan. Kami rindu untuk perlindungan-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami boleh imani Engkau lebih berkuasa dari segala macam wabah penyakit. Engkau lebih berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa mereka semua dan kami semua jemaat di tempat ini Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Sepertinya apapun yang kita lakukan tidak akan dapat membalas sebuah kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah setia.
akan kita renungkan seperti nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan ini kiranya akan memberkati kita, menegur kita di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna,
kami untuk kami terus berjalan mengikuti Tuhan, walaupun ada banyak sekali godaan yang menarik perhatian kami, yang meminta komitmen kami, dan ada banyak tantangan, pencobaan yang menghalangi perjalanan hidup kami. Ajari kami terus menunjukkan pandangan kami kepada Tuhan. Ajari kami terus percaya kepada pengharapan atau janji yang Tuhan nyatakan, sehingga kami tidak menjadi putus asa dan undur meninggalkan Tuhan. Hari ini kembali kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang kembali membersihkan kami dari segala kekotoran dosa, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, dan firman-Mu yang kembali yang membangun, mentransformasi kehidupan kami, sehingga kami terus boleh menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang terus mengiring Engkau, dan dapat melakukan bagian kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang hidup dalam komitmen. Sebagai murid Tuhan, Tuhan pernah memberikan sebuah syarat untuk pengiringan atau pengikutan kepada Kristus. Bahwa harga menjadi murid Kristus adalah sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Panggilan untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan itu adalah panggilan seumur hidup. Bukan hanya sekali kita lakukan, tapi sepanjang hidup kita. Syarat itu terus berlaku. Syarat itu terus menjadi harga yang harus kita bayarkan sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Sebab setelah perjalanan sekian lama, 10, 20, atau 30, atau 50 tahun kita mengikut Tuhan, dan kita belum mencapai garis akhir, namun kita telah memutuskan bahwa sudah sampai di sini saja. Maka sekalipun ada prestasi emas, sekalipun ada pengorbanan yang besar, maka kita tetap akan dianggap atau dipandang sebagai hamba atau murid-murid yang tidak berkomitmen, tidak setia sampai akhir. Saudara yang dikasih nama Tuhan, janji-janji Tuhan itu bersyarat. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan secara luber, secara penuh melimpah atas orang-orang percaya. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat, yaitu ketika kita layak menerima, kita siap menerima janji-janji itu, maka janji-janji itu akan menjadi milik kita atau menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita kembali merenungkan akan bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang berkomitmen sebagai murid Kristus. Mari kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Tapi kita akan baca sepenggal ayat atau sepenggal pasal. Kita akan ambil beberapa ayat, karena tentu saja cerita ini kita sudah sering mendengar, namun kita akan melihat
dalam sudut pandang yang berbeda hari ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham adalah bapa orang beriman. Sebutan ini tidak terlalu mengada-ada, tidak terlalu membesar-besarkan. Karena memang Abraham dalam kehidupannya memiliki sebuah bukti, atau kehidupan Abraham membuktikan bahwa iman Abraham adalah iman yang brilian, iman yang luar biasa. Dimulai dengan sebuah panggilan Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya, menuju ke suatu negeri yang belum pernah dilihat, belum pernah diketahui keadaannya seperti apa. Tapi Abraham percaya, mengikut Tuhan, meninggalkan saudara-saudaranya. Dan di tengah-tengah perjalanan, Tuhan berulang kali menampakkan diri, memperkenalkan diri lebih jauh kepada Abraham. Dan Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Dan Abraham percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu akan digenapi. Abraham menunggu dalam waktu yang sangat lama. Bahkan ketika Abraham sudah menjadi sangat kaya, Abraham saat itu belum mendapatkan seorang anak. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan bahwa bukan anak kandungnya yang akan menjadi ahli waris, tapi hambanya Eliezer yang akan menjadi ahli waris. Tapi Tuhan katakan tidak, anak kandungmu sendiri yang akan menjadi ahli waris. Dan Abraham percaya atas janji atau perkataan Tuhan. Dan benar, bukan Eliezer, tapi Ishak, anak perjanjian itu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pada umur yang 100, tentu Abraham sudah tidak lagi muda. Bahkan dikatakan Sarah istrinya pun sudah mati haid. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Sehingga tepat pada usia yang ke-100, Abraham memiliki seorang anak. Tentu sangat bersuka cita. Tentu iman Abraham semakin
dikuatkan atau semakin diteguhkan bahwa janji atau perkataan-perkataan Tuhan iya dan amin. Jalan hidup Abraham tidak selalu mulus. Ada banyak sekali tantangan. Bahkan dia hampir goyah. Dia hampir kehilangan pengharapan atau percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang baik selalu menopang, selalu memberikan anugerah, belas kasih kepada Abraham. Sehingga Abraham semakin dibuat mengenal siapa Allah yang dia percayai. Allah yang sungguh-sungguh memegang perjanjian. Pengalaman itulah yang akhirnya membuat Abraham sadar. Dia merasa malu bahwa berulang kali dia tidak percaya, dia ragu. Hingga suatu kali Tuhan untuk yang kesekian kali menguji akan kesetiaan, akan komitmen percaya Abraham. Yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 22 ini. Saat anak itu telah dewasa dan anak itu cukup menjadi sebuah penghiburan dan sekaligus kebanggaan bagi Abraham bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tapi seperti ada kilat guntur di siang bolong menyambar Abraham ketika Tuhan itu mengatakan, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasih itu. Pergilah ke Gunung Moria, persembahkanlah anakmu itu sebagai kurban bakaran. Tentu saja hal ini mengagetkan. Hal ini membuat Abraham tidak bisa berpikir dengan jernih. Hal itu membuat Abraham sangat sedih. Apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah dia persiapkan untuk dapat menikahkan anaknya? Dan bahkan kalau diizinkan dia boleh melihat atau menggendong cucu dari Ishak. Tapi kenapa Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang dijanjikan, anak satu-satunya itu di Gunung Moria? Di tengah-tengah pergumulan, perenungan, kenapa? Mengapa? Abraham ingat, dulu ketika dia muda, dia dipanggil Tuhan. Dia bukan siapa-siapa dan tidak banyak harta benda yang dia bawa. Tapi Tuhan yang memberikan janjinya digenapi, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, bahwa dia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan limpah, dan melalui dia nanti semua orang akan diberkati, bangsa-bangsa akan diberkati. Abraham merenungkan bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Sehingga setelah perenungan itu Abraham berkomitmen mewujudkan apa yang menjadi komitmennya, pengiringannya kepada Tuhan. Dia melangkahkan kaki, mengajak
Ishak pergi ke Gunung Moria dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Walaupun akhirnya ada suara yang berseru, Abraham, Abraham, stop. Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Sebab ternyata telah ku ketahui bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahwa engkau sungguh-sungguh taat atas perintah Tuhan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, cerita ini memang berakhir kepada bahwa Abraham tidak jadi menyembelih anaknya, tapi dia mau menyembelih seekor anak domba. Di banyak cerita murid-murid Tuhan, komitmen pengiringan murid-murid Tuhan, kalau kita membaca Kisah 12 Rasul, bahwa akhir hidup mereka kebanyakan adalah menjadi martir atau mati syahid demi mempertahankan iman, demi mempertahankan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Mereka tidak selamat dalam arti mereka kehilangan nyawa mereka karena iman, tapi mereka diterima oleh Allah Bapa. Seperti Stefanus, seorang martir pertama, ketika dia dirajam batu, saat itu dia melihat ada malaikat-malaikat yang menyambutnya. Ada kasih karunia yang melimpah yang menjadikan Stefanus kehilangan nyawa, tapi mendapatkan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kedamaian yang sejati. Semua itu terjadi karena mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkomitmen. Saudara yang dikasih nama Tuhan, berbicara tentang komitmen. Komitmen bukan sekedar sebuah perkataan yang mengandung janji. Aku percaya, aku mau setia, aku mau rajin. Itu janji, bukan komitmen. Komitmen lebih daripada sekedar janji, karena komitmen adalah janji yang ditepati. Suatu ketika Nabi Hosea juga pernah mengatakan melalui pernyataannya bahwa oleh perintah Tuhan menyinggung kepada orang Israel bahwa kesetiaanmu hanya seperti kabut pagi yang sebentar akan hilang lenyap. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, ketika kita hanya berjanji dan tidak sanggup menepati, ketika kita berjanji dan tidak sanggup melakukannya, maka di situ kita bukanlah orang-orang yang berkomitmen. Kita hanyalah orang-orang yang mengubral janji. Hal yang kedua, bahwa komitmen bukan sekedar melakukan sesuatu. Apalagi bukan sekedar ikut-ikutan, partisipasi. Saudaraku, komitmen bukan sekedar melakukan sesuatu yang baik dan partisipasi, penggembira. Yudas Iskariot, dia sekian tahun bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain.
Tapi akhirnya dia tidak berkomitmen karena dia tidak setia sampai akhir. Demikian juga ada ribuan orang yang menyaksikan bahkan mengalami mujizat Tuhan ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang dalam peristiwa 5 roti 2 ikan. Tapi hanya 120 murid yang tetap setia sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Yang lain waktu itu mereka bersyukur dan bersukacita karena mengecap mengalami berkat Tuhan. Tapi ketika diminta untuk setia menantikan janji Bapa, setia untuk tinggal di Yerusalem, entah karena pertimbangan terlalu lama, kurang aman kelihatannya situasinya, mereka satu persatu meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yesus. Saudara ini dikasih nama Tuhan. Komitmen adalah segala sesuatu yang dinyatakan dengan perkataan atau janji, tapi dilakukan bukan karena kepaksa, tapi dilakukan dengan sukarela dan sukacita, dan digenapi atau diwujudkan sampai ada penggenapannya dalam kehidupan. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, tinggalkanlah sanak saudaramu, ikutlah. Saat itu Abraham meninggalkan sanak saudaranya dan mengikut Tuhan. Dia benar-benar meninggalkan saudaranya, meninggalkan keyakinan atau agamanya yang dulu dan mengikut Tuhan. Dan ketika dia mengikut Tuhan, dia melalui banyak sekali pergumulan, jatuh dan bangun. Itu dijadikan kesempatan dia belajar dan mengenal Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan memberi atau Tuhan meminta yang terbesar, yang terbaik yang Abraham miliki, yaitu anaknya, Abraham berani memberikan karena dia meneladani, mengikuti apa yang Tuhan sendiri lakukan. Bahwa Tuhan berkomitmen atas perjanjiannya. Dia genapi walaupun nampaknya sesuatu yang mustahil, tetapi itu dilakukan, diberikan kepada Abraham. Dan kini Abraham saatnya untuk memberikan Ishak kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, komitmen bukan sekedar pernyataan iman, pernyataan janji yang indah, yang mungkin kelihatannya berwibawa, tapi komitmen adalah sebuah keterikatan, sebuah keterhubungan yang dilakukan dengan sebuah kesadaran, dan di dalamnya ada sebuah emosi atau kejiwaan yang melatar belakangi, sehingga ketika hal itu belum dilakukan, akan ada sebuah perasaan tidak tentram, tidak damai, tidak sejahtera ketika semua itu belum diwujudkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tentu ketika kita memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, saat itu ada harga yang harus kita bayarkan. Sangkal diri, pikul salib,
dan ikut Tuhan. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bertentangan dengan keinginan kita? Ketika kondisi ekonomi tidak seperti yang kita harapkan. Ketika keberadaan rencana yang kita inginkan, kita tuliskan, tapi ternyata tidak terwujud. Bagaimana? Apakah kita tetap setia, percaya kepada Tuhan? Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen terhadap Dia. Ada beberapa tanda yang menyertai orang-orang yang berkomitmen. Yang pertama adalah bahwa komitmen itu menuntut harga yang harus dibayarkan. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kita membacanya dari ayat 1, kemudian langsung lompat ayat 4. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang terakhir, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Inilah komitmen yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Seringkali orang mau setia kepada Tuhan, orang mau baik-baik, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengatakan Tuhan itu baik ketika semua berjalan dengan seperti yang diinginkan, ketika semuanya baik-baik saja. Tapi ketika segala sesuatu di luar kendali, banyak keinginan yang tidak tercapai atau tergenapi, apakah kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik? Apakah kita tetap bisa melakukan bagian kita? Saat kita sakit, saat kita berkekurangan, apakah kita tetap bisa memuji Tuhan? Apakah kita tetap bisa melayani Tuhan? Orang yang berkomitmen adalah orang yang tetap melakukan apa yang menjadi perjanjiannya dengan Tuhan. Dan ada perasaan tidak sejahtera, ada perasaan yang kurang ketika melihat bahwa semua yang terjadi atau dialami itu belum menjadi bagian dari pembayaran atau pemenuhan janji atau komitmennya kepada Tuhan. Seorang yang berkomitmen dia akan berani membayar harga dari pengiringannya kepada Tuhan. Seperti Abraham. Ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Itu adalah harta yang paling besar yang dia miliki. Tapi karena Tuhan yang meminta, maka dia berani melakukan. Karena dia berjanji, telah berkomitmen untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hal yang kedua, tanda daripada seorang yang berkomitmen adalah sesungguhnya komitmen kepada Tuhan menuntut seluruh hidup kita. Dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5,
2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Kristus telah mati untuk memberi kehidupan, sehingga hidup setiap anak-anak Tuhan itu adalah hidup milik Kristus dan harus dipersembahkan, diabdikan, diperuntukkan untuk Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam mengelola waktu kita, dalam mengelola harta kekayaan kita. Ya, itu sih memang milik kita. Tapi kita milik Tuhan. Jadi waktu, tenaga, pikiran, kekayaan itu pun sesungguhnya adalah milik Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, ketika kita merasa atau menyadari bahwa sepenuh hidup kita, seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan, maka semuanya itu kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk diberikan kepadanya, ketika Tuhan memerintahkan untuk dipersembahkan kepadanya atau diberikan kepada orang lain, jika Tuhan memang menghendaki hal itu, apakah kita berani mengatakan seperti Abraham? Ya Tuhan. Dia ambil Ishak, diajak pergi ke Bukit Moria, dan dia hunus pisaunya. Sampai akhirnya suara yang mengatakan, stop, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena telah kulihat sekarang bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahwa engkau sungguh-sungguh taat. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Tuhan lebih mengingini hati kita daripada harta kita. Tuhan lebih menginginkan komitmen, penyerahan diri, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih daripada semua yang kita miliki. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, sesungguhnya komitmen kepada Tuhan itu menuntut konsekuensi penderitaan. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Yohanes 15 ayat 20 mengatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Seorang guru tidak akan lebih tinggi, seorang murid tidak akan jauh dari gurunya. Apa yang terjadi dengan Yesus itu menjadi ukuran, gambaran dari apa yang menjadi ukuran dari apa yang harus terjadi dengan murid-muridnya, setiap orang percaya. Yaitu bahwa ketika kita menjadi orang Kristen dan kita mengalami penderitaan, itu sesungguhnya adalah hal yang biasa. Karena guru kita pun diperlakukan seperti itu. Bukan berarti kekristenan menyukai penderitaan. Hidupnya sudah tidak normal. Tidak. Tapi itu adalah sebuah nilai bahwa menderita bagi kekristenan, menderita karena Kristus, menderita karena kemuliaan Allah, itu adalah sebuah harga yang pantas untuk setiap kita. Tuhan juga mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak.
Bahwa pintu yang membawa kehidupan itu adalah pintu yang sesak. Diperlukan perjuangan. Demikian juga untuk kita menjadi orang yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus kita bayarkan. Dan harga itu adalah harga yang sangat mahal. Namun ketika kita percaya, ketika kita mau taat, kekuatan yang melimpah-limpah itu datang dari Tuhan. Seperti Abraham dimampukan untuk mempersembahkan Ishak. Demikian juga setiap kita untuk melakukan bagian kita. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk menerima perkenanan Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Karena Yesus sendiri sudah membayarkan dengan lunas. Harga yang harus dibayarkan, Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dan seringkali penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan yang kita alami adalah pergumulan-pergumulan yang ringan. Namun seringkali kita pun tidak sanggup untuk berkomitmen, tidak sanggup untuk setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, sekali lagi bahwa janji Tuhan itu bersyarat bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita seturut dalam perjalanan iman, dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, tanpa komitmen kita kepada Tuhan, tanpa kemauan dan keberanian kita membayar harga dari komitmen untuk mengiring Tuhan, maka janji Tuhan itu tinggal janji. Yang sebenarnya Tuhan akan memberikan penghormatan, memuliakan kehidupan kita, mengangkat kita level yang lebih tinggi. Tapi karena kita tidak percaya, jalan yang Tuhan izinkan itu adalah jalan yang menuju kehidupan. Jalan yang akan mengangkat kita kepada kemuliaan. Karena kita tidak percaya, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Karena itu mari, saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita boleh belajar dari kehidupan Abraham yang berani melakukan komitmennya sampai akhir, sehingga akhirnya dia menjadi bapa orang percaya. Bapa orang percaya karena memang Abraham sanggup memberikan teladan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita akan responi firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian yang cukup lama. Seperti wanita. Kehidupanku
Tuhan Yesus setia sampai akhir. Misi atau panggilan yang diperuntukkan, dibebankan kepadanya, sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Tuhan pun menantikan komitmen kita, bukan janji, tinggal janji, bukan perkataan indah, perkataan manis, bahkan yang merdu, tapi Tuhan menantikan bukti bahwa kita itu adalah murid-muridnya, bahwa kita adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita setia sampai akhir. Kita tetap melakukan bagian kita dengan terus percaya. Kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita, bukan kuat gagah kita. Oleh karena itu mari kita terus melekat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya mengiring Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Tapi bukan berarti bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh memegang janji Tuhan, bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa Tuhan akan menyediakan kasih karunia, Tuhan akan memampukan kita, maka komitmen kita akan membuahkan hasil. Perkenanan Tuhan, kemuliaan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan membawa kita ke next level kehidupan kerohanian yang lebih tinggi, yang lebih lagi dekat kepada Tuhan. Hari ini mari kita introspeksi, kita lihat komitmen kita kepada Tuhan dalam sepanjang waktu yang telah kita lalui. Sudahkah kita benar-benar menjadi murid-murid yang berkomitmen kepada Tuhan? Kalau kami mau jujur di hadapan Tuhan, sesungguhnya hidup kami masih jauh dari apa yang Kau harapkan. Hidup kami masih jauh seperti Abraham, apalagi seperti Kristus. Seringkali kami mudah berjanji, kami mudah membuat kata-kata yang antusias, yang menjanjikan, tapi kami seringkali berpaling ketika ada tantangan, ada kesulitan. Kami bukan menjadi orang-orang yang berkomitmen, berani membayar harga, berani berkorban, namun kami seringkali mencuri-curi kesempatan untuk kami menghindar dari tanggung jawab, dari komitmen yang pernah kami buat. Hari ini kembali ampuni kami jikalau kehidupan kami belum menjadi seperti yang Tuhan mau, dan kami mohon rahmat dan anugerah Tuhan sehingga kami dimampukan untuk kami berkomitmen sampai akhir. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur buat berkat damai sejahtera firman-Mu yang memerdekakan dan membebaskan kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami menjadi manusia-manusia yang terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu diberkati hari ini dengan perenungan kita terus menjadi murid-murid Tuhan yang terus berkomitmen sampai akhir, sehingga Tuhan boleh berkenan atas hidup kita. Kita sambut saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama tanggal 21 Mei Bapak Bapak Hendrik Supardi. Kemudian Bapak Paulus Komari 21 Mei. Yang selanjutnya adalah Ibu Nita Arianti, ya 21 Mei juga. Dan 20 Mei Saudara Ernest Lalok Wida. Selamat ulang tahun. Mari kita doakan mereka, kiranya mereka terus menjadi murid-murid Kristus yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari kita juga akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hari ini kami bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang Kau nyatakan atas kehidupan anak-anak Tuhan.
yang hari ini mereka Tuhan telah tambahkan 1 tahun dalam hidup usia mereka. Kami menyerahkan untuk Bapak Hendrik Supardi, Bapak Paulus Komari, Ibu Nita Arianti, dan Saudara Ernest. Engkau yang akan membawa mereka masuki tahun usia yang baru ini dengan penuh berkat, dengan penuh janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Diberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka, sehingga melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kembali kami bersama umat-Mu merendahkan hati. Kami terus mohon anugerah dan berkat Tuhan, secara khusus untuk situasi dan bangsa negara kami, kiranya dilepaskan dari pandemi corona ini, dan bangsa ini terus ditumbuhkan, dimampukan untuk bangkit mengatasi persoalan ekonomi, mengalami pembaharuan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati para pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati para tenaga medis, dokter yang ada di garda depan dalam perjuangan menghadapi COVID-19. Tuhan, Kau menyertai dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang backup mereka, sehingga mereka terus teguh berdiri dan mereka terus diberikan berkat-berkat. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah panggilan yang Kau berikan untuk menjadi garam dan terang dunia. Engkau yang terus menjadi Tuhan yang menopang dan memampukan gereja-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi saluran berkat, sehingga gereja tidak lagi tawar, gereja tidak lagi hidup dalam kesuapan dan kegelapan, tapi gereja boleh bangkit menjadi saksi Tuhan bahwa Engkau ada, Engkau hidup, dan Engkau berdaulat, Engkau berkuasa memberi kehidupan. Terima kasih. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang hari-hari ini sakit, Engkau yang menyembuhkan dan memberikan damai sejahtera. Bagi mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan personal, pergumulan hubungan personal, Tuhan Engkau yang melawat dan menjamah dengan anugerah damai sejahtera, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang jatuh, tapi semuanya boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syafaat kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, dan setelah kita berbakti, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.